Hal paling berbahaya yang bisa dilakukan seorang pria adalah membiarkan seorang wanita meremehkannya. Saya sengaja melakukannya. Nama saya Ralph Hust, dan pada hari Jumat, 3 April 2023, dia membuat kesalahan itu. Saya sedang duduk di meja makan di rumah kami di Menteng, Jakarta, meminum kopi pertama saya, masih mengenakan kemeja kemarin, tidak membaca apapun secara khusus. Pagi yang normal dan tenang. Mildred sudah berpakaian lengkap, blazer, sepatu hak tinggi, dan lipstik khas yang ia kenakan untuk rapat dewan direksi. Dia meletakkan sebuah amplop manila di atas meja di samping cangkir saya tanpa berhenti berjalan. Pengacara saya sudah menyusun beberapa hal, katanya, sambil menggulir ponselnya. Seharusnya saya melakukan ini sejak awal. Saya telah berusaha terlalu keras untuk menyerahkan segalanya pada kebetulan. Saya menatap amplop itu. Kop surat firma hukumnya tercetak di label, terlihat sedikit terlalu tajam, sedikit terlalu sempurna. Saya tidak terkejut dengan isinya. Saya terkejut dia akhirnya bergerak. "Apa ini?" kata saya. Meskipun sebagian dari diri saya, bagian yang sunyi dan waspada, sudah tahu. "Perjanjian pranikah," katanya dengan nada seperti mengatakan cucian kering sudah siap, singkat, faktual. "Kau tahu ini bukan waktu yang ideal. Tapi kita sudah menikah selama 2 tahun, Mildred. Justru karena itulah kita butuh kejelasan untuk masa depan." Dia akhirnya mengangkat kepala dari ponselnya, tersenyum. Senyuman khasnya yang tidak pernah mencapai matanya. "Luangkan waktumu untuk membacanya. Pengacara saya siap sedia jika kau punya pertanyaan." Dia mengambil tas tangannya, berjalan ke pintu, tidak mencium saya selamat tinggal. Dia sudah tidak melakukannya selama 7 bulan. Saya menghitung. Pintu tertutup, saya duduk di sana. Amplop itu menatap saya. Saya mengambilnya, meletakkannya, lalu mengambilnya lagi. 11 halaman. Tanda tangannya sudah ada di halaman 9. Kartu nama pengacaranya dijepitkan di sampul depan seolah-olah ini adalah transaksi properti, dan saya hanya perlu menandatangani. Saya membaca setiap kata, dan sekitar halaman 6. Di mana aset saya digambarkan sebagai tidak terverifikasi dan diasumsikan minimal, sebuah perasaan aneh muncul di dada saya. Bukan amarah, tapi kejelasan. Selamat datang di pembalasan dendam ayah yang kejam. Duduklah karena cerita ini akan membawamu ke suatu tempat. Tinggalkan komentar dan beritahu saya dari mana kau menonton. Tekan tombol suka dan pastikan untuk berlangganan. Percayalah, kau akan suka di sini. Tapi cerita ini tidak dimulai pada hari Jumat, 3 April 2023. Cerita ini dimulai 3 tahun sebelumnya, pada suatu Rabu malam di akhir Februari 2020, ketika Mildred Voss masuk ke dalam hidup saya dengan gaun hitam dan senyuman yang mungkin memiliki syarat dan ketentuan yang tidak pernah saya baca. Acara reuni alumni Universitas Indonesia, Jakarta. Acara di mana semua orang entah sedang membangun jaringan atau berpura-pura tidak sedang membangun jaringan. Saya berdiri di belakang, dekat stan sate, karena di sanalah orang-orang yang benar-benar menarik berkumpul, menyesap soda, dan bertanya-tanya mengapa saya membiarkan teman kuliah saya, Bima Prayoga, meyakinkan saya untuk datang. "Kau belum pernah keluar rumah sejak menjual perusahaanmu," kata Bima 2 hari sebelumnya. "Kau menjadi salah satu dari orang-orang itu." "Orang-orang seperti apa?" "Tipe yang memberi nama pada tanaman hiasnya." "Saya tidak punya tanaman hias, Bima." "Tepat sekali. Itu lebih buruk," katanya. "Jadi disinilah saya, mengenakan blazer biru laut tanpa dasi. Rencana saya adalah 45 menit, 3 jabat tangan, lalu kembali ke apartemen saya di SCBD untuk menonton acara TV yang tidak penting." Dia yang menemukan saya. Sekarang saya tahu itu. Tetapi pada Rabu malam di bulan Februari 2020 itu, saya hanya berpikir saya beruntung. "Anda tidak pandai berbaur ya," katanya. Muncul di samping saya seolah-olah dia sudah ada di sana sepanjang waktu. Saya melihat sekeliling. "Anda juga." Dia tertawa. Tawa yang sesungguhnya. Bukan tawa terpaksa yang sering kau dengar di acara seperti ini. "Ya, Mildred Voss." "Ralph Hust, apa pekerjaan Anda?" Ini dia. Saya mendapat pertanyaan ini 40 kali dalam semalam di acara-acara seperti ini. Saya belajar untuk menjaga jawaban saya tetap sederhana, membosankan, dan membuat mereka pergi. "Saya seorang konsultan," kata saya. Pada dasarnya sudah setengah pensiun. Hanya mengerjakan beberapa proyek sampingan. Dia tidak bergeming.
Kebanyakan orang menyerah setelah mendengar proyek sampingan. Tapi tidak dengan dia. Kami berbicara selama 2 jam malam itu. Dia memberitahu saya bahwa dia adalah CEO sebuah perusahaan logistik menengah bernama Foskor. Berkembang pesat, didukung penuh oleh investor. Dia tajam, lucu dengan cara yang kering dan halus yang tidak bisa saya tolak. Dan dia menatap saya seolah-olah saya adalah teka-teki yang belum ia pecahkan. Seharusnya saya mengenali tatapan itu. Saya juga pernah menggunakannya. Sekarang, inilah yang Mildred pikir dia ketahui tentang Ralph Houston pada malam di bulan Februari itu. Seorang konsultan santai, apartemen bagus, sepatu nyaman, kepribadian yang tertutup. Bagian itu benar. 3 tahun sebelum saya bertemu dengannya, saya diam-diam menjual sebuah perusahaan perangkat lunak rantai pasokan yang telah saya bangun selama 9 tahun kepada sebuah firma ekuitas swasta di Singapura dengan angka yang masih membuat akuntan saya gugup untuk tak mengucapkannya. Tidak ada siaran pers, tidak ada pengumuman di LinkedIn, tidak ada pesta perayaan. Saya menandatangani dokumen, pulang ke apartemen saya di SCBD, memesan martabak spesial yang menurut saya tidak pernah benar-benar otentik di Jakarta, dan menonton film dokumenter tentang penguin. Itu saja. Uang yang berisik cenderung menarik masalah. Saya sudah melihat cukup banyak orang menghancurkan diri mereka sendiri dalam mengejar ketenaran untuk memahami bahwa orang yang paling pendiam di ruangan seringkali adalah yang paling berbahaya. Mildred mengira dia berkencan dengan seorang konsultan yang santai dan tertutup. Kenyataannya, dia berkencan dengan seorang pria yang memiliki saham di 11 perusahaan, memegang properti di 4 benua, melalui perusahaan cangkang yang belum pernah dia dengar, dan tidak pernah mengungkapkan kekayaan bersihnya yang sebenarnya kepada siapapun selama bertahun-tahun. Tapi saya melompat terlalu jauh. Kami berkencan selama 14 bulan. Dia membawa saya ke acara-acara perusahaan, memperkenalkan saya sebagai rekannya yang brilian dan tertutup, seolah-olah saya adalah aksesori artistik. Saya memainkan peran itu dengan baik. Celana bahan yang bagus, jam tangan sederhana, tidak mencolok. Teman saya, Bima, menarik saya ke samping di salah satu acara itu sekitar 6 minggu sebelum pernikahan. Dasi dilonggarkan, minuman ketiga, wajahnya menunjukkan segalanya. Dia memperkenalkanmu seperti pajangan. Kau tahu itu kan? Dia bangga padaku, Bima. Dia meletakkan gelasnya. Dia memperkenalkan hasil kuartal ketiga perusahaannya dengan nada yang lebih hangat daripada saat dia memperkenalkanmu. Saya menertawakannya. Sabtu, 22 Mei 2021. Kami menikah. Upacara kecil. Idenya, intim, sebutnya. Efisien, pikir saya, tetapi tidak mengatakannya. 22 orang. Kabut asap tipis menyelimuti kota, seperti pagi-pagi di Jakarta. Pagi-pagi yang tidak bisa memutuskan apakah akan indah atau hanya panas. Investornya mengirim karangan bunga yang mahal. Saya ingat berpikir, mengapa investor mengirim karangan bunga pernikahan? Saya menyimpan pikiran itu. Saya menyimpan segalanya. Tahun pertama, pernikahan kami baik-baik saja. Saya mengatakan itu dengan tulus. Lalu bulan ke-18. Minggu, 9 November 2022. Dia di kantor lagi. Saya di rumah meninjau dokumen investasi di meja makan. Kami menggunakan drive keluarga bersama, berisi catatan pajak, asuransi, surat-surat rumah, hal-hal biasa. Saya tidak mengintip. Saya ingin menyimpan informasi. Saya sedang mencari perpanjangan asuransi rumah dan secara tidak sengaja masuk ke subfolder bernama arsip dan di sana ada sebuah dokumen berjudul strategi, keluar, R. Pikiran pertama saya adalah, font ini terlihat sangat bagus, tidak cocok untuk sesuatu yang akan merusak hari Minggu saya. Saya membukanya. Saya membacanya 2 kali. Lalu saya duduk diam selama sekitar 4 menit, yang jika kau mengenal saya, itu 4 menit lebih lama daripada yang bisa saya tahan. 12 halaman, teliti, kering, menggambarkan pernikahan kami sebagai struktur manajemen aset. Profil keuangan saya, atau lebih tepatnya, apa yang dia pikirkan tentang hubungan keuangan saya yang dekat, tetapi terpisah secara hukum. Sebuah garis waktu yang dibagi per tahun. Tahun kedua, konsolidasi rekening bersama. Tahun ketiga, meningkatkan basis aset publiknya. Tahun kelima, memulai proses perceraian. Dan di halaman 7, sebuah nama, Brett Calloway,
mitra di Foskor. Rambut licin, jabat tangan yang kuat. Dia menjabat tangan saya 3 kali di acara makan malam perusahaan. Selalu memanggil saya, kawan, kawan. Saya menutup laptop, pergi ke dapur, membuat pasta aglio e olio sendiri karena beberapa situasi menuntut fokus yang hanya bisa diberikan oleh mengaduk adonan. Membuka sebotol anggur merah, menyiapkan 2 piring di meja. Dan di sana, dalam keheningan dapur, saya memahami sesuatu yang lebih buruk daripada pengkhianatan. Dia tidak memilih saya, meskipun saya tidak terlihat. Dia memilih saya karena itu. Pikirkanlah, tidak ada kehadiran media sosial, tidak ada profil di majalah bisnis, tidak ada ego yang perlu dipertahankan di depan umum. Seorang pria yang menjual perusahaan dengan angka yang hanya diketahui oleh akuntannya dan merayakannya dengan martabak dan film dokumenter tentang penguin. Dalam penilaiannya yang cermat, saya adalah tempat persembunyian finansial yang sempurna. Investornya mengajukan pertanyaan tentang gaya hidupnya, pengeluarannya, penilaiannya, seorang suami yang stabil, sederhana, dan tertutup akan meredam kebisingan itu. Membuat seorang wanita ambisius terlihat lebih membumi, membuat para pemodal Ventura bernapas lega. Saya bukan seorang mitra, saya bahkan bukan seorang suami. Saya adalah seorang strategi yang mengenakan cincin kawin. Dan yang paling berbahaya adalah, dia benar tentang semua yang dia pikirkan tentang saya. Saya tidak terlihat, saya pendiam, saya persis seperti yang dia selidiki. Dia hanya tidak pernah berpikir untuk menyelidiki apa yang dilakukan pria pendiam ketika mereka diremehkan. Dia pulang pukul 8:40 sebun malam itu. Baunya enak katanya, meletakkan tasnya di dekat pintu. Aglio e olio, kata saya. Duduklah, dia duduk. Kami makan, dia menceritakan harinya. Saya menceritakan hari saya, versi yang disunting. Kami minum anggur, saya membersihkan. Kami tidur, dan saat dia tidur, saya menatap langit-langit dan membuat keputusan yang membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk saya laksanakan. Bukan konfrontasi, bukan ledakan, bukan kebisingan. Karena inilah inti dari penipuan jangka panjang. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan melakukan penipuan yang lebih panjang. Itu membawa saya kembali ke hari Jumat, 3 April 2023. Amplop itu, 11 halaman. Aset saya tidak terverifikasi dan diasumsikan minimal. Minimal. Saya hampir tertawa terbahak-bahak mendengar kata itu. Saya menghabiskan kopi saya, meletakkan cangkir, mengangkat telepon, dan menelepon orang yang seharusnya saya telepon 5 bulan lalu. William Banteng Tanner, pengacara saya, seorang teman lama, lebih tajam dari penampilannya, yang cukup berarti karena dia terlihat seperti tipe orang yang berdebat dengan wasit di pertandingan sepak bola anaknya. Dia sudah bersama saya sejak perusahaan pertama, dia menjawab pada dering kedua. Banteng, kata saya butuh Anda di Jakarta. Kapan? Sesegera mungkin. Seburuk itukah? Saya melihat keluar jendela ke arah cakrawala kota. Pagi Jumat yang indah. Kabut asap mulai menipis di atas gedung-gedung. Tidak, kata saya. Ini akan menjadi indah. Apa yang kau temukan? Anggap saja seseorang telah bermain catur, kata saya, dengan seseorang yang menciptakan papan caturnya. Saya akan memesan penerbangan malam ini. Saya menutup telepon, menuang kopi kedua, menatap pemandangan Jakarta pada pagi hari di bulan April. Gadis berambut perak, cantik, sama sekali tidak peduli dengan masalah orang lain. Dia pikir dia menikahi pria sederhana dengan kehidupan yang nyaman. Dia menikahi pria paling sabar yang pernah dia temui. Dan kesabaran, saya sadari, hanyalah pembalasan yang belum tiba. Jika kau sudah mendengarkan sejauh ini, bantulah kami sedikit. Berlanggananlah. Banyak orang hanya menonton dan tidak pernah melakukannya, tetapi itu tidak membebanimu sama sekali, dan bagi kami itu sangat berarti. Tekan tombol suka dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Saya ingin memberitahumu sesuatu tentang kesabaran. Kebanyakan orang berpikir itu pasif, diam, bahkan lemah. Mereka salah. Kesabaran adalah tindakan paling agresif yang bisa dilakukan seorang pria. Itu adalah bangun setiap pagi tahu persis apa yang akan terjadi dan tetap memilih untuk menunggu. Memilih untuk tersenyum,
menuang anggur, dan bertanya tentang harinya, lalu duduk di seberang meja makan dari seorang wanita yang telah menyimpan strategi keluar darimu di subfolder bernama arsip. Dan tidak goyah, tidak sekalipun. Itu bukan kelemahan. Itu adalah perang. Banteng Tanner mendarat di Soekarno-Hatta keesokan paginya setelah dia menjatuhkan amplop itu pada hari Sabtu pertama bulan April 2023, tampak seperti dia tidur di pesawat karena memang begitu. Dia masuk ke kantor saya di SCBD, membawa setumpuk catatan legal, secangkir kopi dari pom bensin, dan ekspresi seseorang yang sudah tahu ini akan menyenangkan. Meja kecil, 2 kursi, jendela menghadap ke arah yang salah, dibayar tunai melalui perusahaan manajemen yang belum pernah didengar Mildred. Dia pikir kantor saya adalah meja makan kami. Itulah intinya. Banteng duduk menyeruput kopinya yang buruk, menatap saya. Ceritakan, katanya. Jadi saya ceritakan. Semuanya. Reuni di bulan Februari 2020. 14 bulan berkencan. Pernikahan. Kemudian Mei 2022 ketika saya menemukan file itu, nama Brett Calloway, di halaman 7, rencana 5 tahun. Perjanjian pranikah yang jatuh di meja makan saya seperti granat dengan kop surat pengacara. Banteng tidak menyela, itu jarang terjadi pada Banteng. Dia biasanya menyela hakim. Ketika saya selesai, dia meletakkan cangkir kopinya, bersandar di kursinya, menatap langit-langit untuk waktu yang lama. Dia menuliskannya, katanya pelan. 12 halaman, kata saya. Dia menatap lurus ke mata saya. Entah sangat sombong atau sangat bodoh. Keduanya, kata saya, dan itulah yang akan kita gunakan. Dia mengambil catatan legalnya. Apa yang kau inginkan? Saya mendorong selembar kertas ke seberang meja. Dia membacanya. Alisnya perlahan terangkat, dengan cara yang hanya bisa dilakukan Banteng Tanner, seseorang yang telah melihat segalanya, melihat sesuatu yang baru. Kau sudah menyimpan ini sejak November, katanya. 5 bulan, Banteng, saya punya waktu untuk berpikir. Ini akan membutuhkan waktu untuk dieksekusi. Dia memberiku tenggat waktunya sendiri, kata saya. Tahun kelima, kita punya waktu. Dia melihat kertas itu lagi. Lalu dia melakukan sesuatu yang belum pernah saya lihat dalam 15 tahun bekerja bersamanya. Dia tersenyum. Baiklah, katanya, mari kita bangun sesuatu. Kami mulai bekerja pada hari Senin berikutnya. Langkah pertama adalah mendirikan perusahaan induk baru. Banteng mendaftarkannya di Singapura selama akhir pekan. Kami menamakannya Harland Ridge Pete Ltd. Nama yang terdengar sederhana, membosankan. Jenis nama yang membuat akuntan menguap dan pengacara berhenti membaca. Nama-nama yang membosankan seringkali menyembunyikan hal-hal yang menarik. Saya belajar itu dari perusahaan pertama yang pernah saya bangun. Langkah pertama melalui Harland Ridge adalah yang paling penting. 12% saham di Foscor. Perusahaannya, buah hatinya, hal yang selalu dia bicarakan saat makan malam, di pesta, bahkan saat sarapan sebelum dia benar-benar sadar. Pusat dari seluruh rencana 5 tahunnya, aset yang paling ingin dia lindungi dari saya. Saya menginvestasikannya secara diam-diam melalui Harland Ridge, melalui perusahaan induk sekunder yang terhubung dengan Harland Ridge, seperti bayangan yang menempel pada seseorang, hanya terlihat jika kau tahu persis dari mana cahaya itu datang. Dia tidak pernah mencari cahaya. Banteng menyebarkan pembelian melalui 3 tranche, sehingga tidak ada satupun transaksi yang memicu persyaratan pengungkapan publik. Bersih, tidak terlihat, membosankan di atas kertas. Sekitar 8 minggu setelah dia meletakkan perjanjian pranikah di meja makan saya memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang ingin dia lindungi dari saya. Malam itu, dia memasak makan malam untuk saya dan memanggil saya orang favoritnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia penuh kejutan. Dia sama sekali tidak tahu betapa benarnya saya. Inilah yang tidak dipahami orang ketika saya menceritakan kisah ini. Mereka mengharapkan saya untuk mengatakan bahwa saya menjadi acuh tak acuh, menjadi dingin, berhenti peduli. Tapi bukan itu. Saya masih memasak, mengingat hari jadi, berjalan-jalan di jalur lari GBK bersamanya pada hari Minggu pagi seperti biasa, bertanya tentang rapat dewan direksinya dengan minat yang tulus. Karena saat saya berubah, saat dia merasakan sedikit saja perubahan suhu, semuanya akan hancur,
Dan Mildred bisa membaca ruangan seperti kebanyakan orang membaca buku cetak besar dengan mudah dan instan. Jadi saya tidak memberinya apapun untuk dibaca. Saya tersenyum, saya muncul, saya menuangkan anggur, dan setiap Sabtu pagi saya pergi ke SCBD. Dan diam-diam membongkar semua yang dia pikir telah dia bangun di sekitar saya. Tidak ada yang mengatakan bahwa balas dendam harus terlihat seperti balas dendam. Terkadang, itu terlihat persis seperti pernikahan yang bahagia. Tapi saya ingin jujur tentang satu hal, karena cerita ini bukan hanya tentang strategi. Ada malam-malam, dan saya tidak akan memberitahumu berapa banyak. Saya duduk sendirian di meja makan, setelah dia tidur, dan merasakan sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan dengan jelas. Bukan amarah, bukan kesedihan, tepat. Sesuatu yang lebih dekat dengan duka. Jenis duka yang sunyi dan tidak diungkapkan. Saya benar-benar mencintai wanita ini. Atau saya mencintai orang yang saya kira dia, yang mungkin sama saja, yang mungkin lebih buruk. Ada satu malam tertentu. Hujan bulan Desember mengguyur jendela rumah kami di Menteng. Dia tidur. Saya duduk di dapur yang gelap dengan segelas whisky. Saya tidak minum, hanya menatapnya. Dan kemudian semuanya datang sekaligus. Seluruh bebannya, bukan pengkhianatan, bukan rencana, tetapi kebenaran sederhana dan bodoh bahwa saya berjalan ke acara reuni itu pada bulan Februari 2020 dan berpikir saya beruntung. Saya ingin itu menjadi kenyataan, bahkan setelah saya menemukan file itu. Bagian yang keras kepala dan bodoh dari diri saya menginginkannya menjadi kenyataan. Saya duduk dengan pikiran itu selama sekitar 10 menit. Kemudian saya menuang whisky, membilas gelas, kembali ke tempat tidur, dan keesokan paginya saya pergi ke SCBD dan terus membangun karena menginginkan sesuatu yang berbeda, dan membiarkannya menghancurkanmu adalah dua pilihan yang sangat berbeda. Saya sudah memilih jalan saya. Pada musim panas tahun itu, saya beralih ke logistik. Saat makan malam, dia terus-menerus berbicara tentang pemasoknya. Kontrak di Cikarang merugikan kami. Perusahaan angkutan di Surabaya tidak memenuhi target pengiriman last mile mereka, dan seterusnya. Saya mengangguk, bersimpati, menuangkan lebih banyak anggur untuknya. Saya juga mencatat 2 pemasok angkutan terbesar Foskor beroperasi dengan margin tipis dan diam-diam mencari mitra investasi. 1 di Phoenix, 1 di New Jersey. Saya berinvestasi di keduanya. Bukan saham pengendali, tidak berisik. Hanya cukup kehadiran di meja saat perpanjangan kontrak tiba. Cukup sehingga ketika tim Mildred duduk untuk bernegosiasi ulang, orang-orang di seberang mereka secara tidak langsung terhubung dengan suaminya. Dia berbicara dengan orang-orang yang melapor kepada saya. Saya tidak akan berpura-pura bahwa itu tidak terasa sedikit menyenangkan. Saya juga manusia. Musim gugur itu, Banteng menelepon pada hari Kamis pagi. Tanpa basa-basi. Brett Calloway, katanya. Saya meletakkan cangkir kopi saya. Bicaralah padaku. Dia menjalankan dana investasi pribadi di samping. Kecil, hanya 8 LP. Dia diam-diam mencari seseorang untuk memimpin penggalangan dana putaran kedua. Diam-diam, kata favorit saya dalam bahasa Inggris. Berapa banyak? Saya bertanya. 2 juta sebagai jangkar. Dia akan mengambil lebih sedikit untuk mitra yang tepat. Jadilah mitra yang tepat, kata saya. Jaga jarak, Banteng. Minimal 3 lapis. Dia tidak boleh tahu itu saya. Ralph, dia memanggilku kawan di depan wajahku. 3 kali. Saya diam. Saya ingin 4 lapis. Banteng benar-benar tertawa. Pertama kali dalam beberapa bulan. 4 lapis, katanya. Mengerti. Pada awal musim dingin, saya adalah mitra terbatas diam-diam di dana investasi pribadi Brett Calloway. Pria yang namanya ada di halaman 7 rencana keluar istri saya, pria yang menjabat tangan saya di 3 makan malam perusahaan dan memanggil saya kawan, sekarang tanpa sadar bermitra bisnis dengan saya. Pikirkanlah itu. Hingga Januari 2024, Dewan Direksi terlihat seperti ini. Harlan Ridge memegang 12% dari kontrak terbesar Foskor, keduanya dipegang oleh modal saya. Dana Brett Calloway, yang dijangkarkan 4 lapis, oleh Ralph Huston. Dan Mildred. Mildred mengalami kuartal terbaik dalam bisnisnya. Foskor berkembang. Dewan direksinya senang. Investornya sabar.
Dia tidak tahu bahwa fondasi dari semua yang telah dia bangun sekarang memiliki pemilik yang berbeda. Dia berdiri di lantai saya dan menyebutnya rumahnya. Jumat, 3 April 2024. Tepat 1 tahun setelah dia meletakkan amplop itu di meja makan saya. Semuanya sudah siap, kata Banteng ketika dia menelepon pukul 9 pagi. Kau mau saya mulai menyusun tanggapan? Bukan tanggapan, kata saya. Sebuah pengungkapan. Teliti. Saya ingin pengacaranya duduk ketika mereka membukanya. Saya ingin mitra senior bangkit dan menutup pintu kantornya. Beri saya 3 minggu, kau punya 2. 2 minggu kemudian, Banteng masuk ke kantor saya dengan 47 halaman di tangannya. Dia meletakkannya di meja seolah-olah dia memegang sesuatu yang bisa meledak. Saya membaca setiap halaman dengan lambat. Hati-hati, ini semuanya, kata Banteng. 11 investasi teknologi, 3 valuasi unicorn, properti di 4 benua. Jaringan logistik, kedua pemasok didokumentasikan sepenuhnya, 12% saham Harlan Ridge di Foscor dan Dana Callaway. Keempat lapis sepenuhnya dapat dilacak. Kembali padamu. Saya melihat dokumen itu. 47 halaman. Perjanjian pranikahnya 11 halaman. Dia membawa pisau. Saya kembali dengan dapur yang sama sekali berbeda. Kirimkan, kata saya. Beberapa hari kemudian, jawabannya datang, bukan dari Mildred, tetapi dari pengacara utamanya, Gary Ostro, mitra senior, 23 tahun dalam hukum keluarga, seorang pria dengan reputasi, telah melihat segalanya. Banteng memberitahu saya bahwa panggilan itu berlangsung 6 menit, bahwa Ostro berbicara dengan cara orang berbicara, ketika setiap kata adalah langkah di atas es, Tuan. Tanner, katanya hati-hati. Aset klien Anda jauh lebih besar dari yang diketahui sebelumnya. Ya, kata Banteng, benar. Tuan Hust ingin meninjau kembali persyaratan perjanjian pranikah. Banteng menatap saya dari seberang mejanya. Saya menggelengkan kepala. Sekali persyaratan itu miliknya, kata Banteng. Tuan Hust tidak mengubah sepatah kata pun. Keheningan yang lama. Saya mengerti. Ostro akhirnya berkata. Saya akan menghubunginya kembali. Banteng menutup telepon menatap saya. Bagaimana perasaanmu? Dia bertanya. Saya memikirkan suatu malam minggu di bulan November 2022. Font yang jelas pada dokumen yang tidak pernah dimaksudkan untuk mata saya. Langit-langit yang saya tatap saat wanita di sebelah saya tidur dan bermimpi tentang tahun kelima. Saya bangkit, mengenakan jaket saya. Lapar, kata saya. Ayo kita ke Senopati. Dalam setiap permainan catur yang panjang, ada saat di mana papan bergeser. Bukan tiba-tiba, bukan dengan ledakan atau pidato atau seseorang membalik meja. Hanya kemiringan sunyi yang tidak dapat diubah, seperti kapal yang telah memutuskan untuk tenggelam, tetapi belum memberitahu penumpangnya. Momen itu datang beberapa hari setelah panggilan Ostro. Saya tidak ada di sana ketika dia menelepon Mildred, tetapi Banteng punya teman di firma Ostro. Dan teman itu mengatakan bahwa mitra senior itu menutup pintu kantornya, duduk, dan tidak keluar selama 40 menit. 40 menit. Saya sudah cukup sering berada dalam negosiasi untuk tahu apa arti 40 menit di balik pintu tertutup. Itu berarti perhitungan tidak sesuai seperti yang kau pikirkan. Itu berarti seseorang telah membuat kesalahan yang sangat mahal. Itu berarti permainan telah berakhir. Mildred pulang lebih awal pada Rabu sore itu. Itu adalah tanda pertama. Mildred tidak pernah pulang lebih awal. Wanita ini menganggap kantor sebagai alamat kedua dan rumah kami sebagai hotel yang memiliki ikatan sentimental dengannya. Tetapi di tengah sore, dia duduk di meja makan di rumah kami di Menteng ketika saya masuk. Tanpa blazer, tanpa laptop terbuka, tanpa telepon di tangan, hanya duduk. Saya langsung tahu, tetapi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hei, kata saya. Meletakkan kunci di meja. Kau pulang cepat. Dia menatap saya untuk waktu yang lama. Benar-benar menatap. Seperti di awal, seolah-olah saya adalah teka-teki yang belum ia pecahkan. Gary menelepon. Dia bertanya, "Pengacaramu?" Ya, saya membuka kulkas, mengambil sebotol air, meminumnya perlahan. "Semuanya baik-baik saja?" tanya saya. Ralph Mildred. Dia menghela napas perlahan.
Helaan napas seseorang ketika mereka telah menahan beban berat selama berjam-jam dan tubuh mereka tidak tahan lagi. Harlan Ridge, katanya. Saya berbalik, bersandar di meja, menatapnya. Bagaimana? Kau tahu bagaimana? Keheningan. Dapur itu sangat sunyi. Di luar, Jakarta terus berjalan seperti biasa. Lalu lintas di Jalan Sudirman. Suara klakson dari kejauhan. Seluruh dunia normal terus bergerak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sudah berapa lama? Tanyanya. Suaranya datar. Saya biarkan dia tahu. Bahkan saat itu, Mildred tidak mudah menyerah. Berapa lama apa? Saya melipat tangan saya, menatap wanita yang telah berbagi tempat tidur dengan saya selama 3 tahun. Wanita yang telah menuliskan pernikahan kami seperti transaksi dan menyimpannya di arsip. Sejak November 2022, kata saya. Dia menutup matanya sejenak. Cukup lama bagi saya untuk melihat perhitungan yang terjadi di baliknya. File itu, katanya pelan. File itu, kata saya, keheningan. Kali ini, lebih lama. Kau tidak mengatakan apa-apa, katanya. Kau juga. Dia perlahan bangkit, berjalan ke jendela, berdiri di sana dengan punggung menghadap saya, menatap jalan di bawah. Saya membiarkannya. Saya tidak terburu-buru. Saya sudah tidak terburu-buru selama 17 bulan. Berapa banyak? Akhirnya dia berkata, tanpa berbalik. Berapa banyak apa? Berapa banyak uang yang kau miliki, Ralph? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah suara seorang wanita yang sedang menghitung dan tidak menyukai hasilnya. Lebih dari yang dipikirkan pengacaramu, kata saya. Dia berbalik dan saya melihat sesuatu yang tidak saya duga. Bukan amarah, bukan perhitungan, tetapi sesuatu yang telanjang. Rusak. Untuk sesaat, dia tampak seperti manusia, bukan strategi. Apa yang kau inginkan, Ralph? Katanya lebih pelan. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Saya menatapnya untuk waktu yang lama. Saya memikirkan jawaban yang sebenarnya, bukan jawaban hukum. Apa yang saya inginkan? Saya menginginkan pernikahan yang nyata. Saya menginginkan wanita yang saya temui di acara reuni pada bulan Februari 2020. Wanita yang tertawa sebelum saya menyelesaikan lelucon saya, wanita yang selalu hadir di setiap acara. Wanita yang selalu mengajukan pertanyaan yang sebenarnya, tetapi wanita itu hanyalah sebuah pertunjukan. Dan kau tidak bisa menginginkan kembali sesuatu yang tidak pernah ada, tidak ada yang tidak pernah kau berikan. Saya berkata, perjanjian pranikah tetap berlaku, persyaratanmu, kata demi kata. Dia menatap saya, menunggu saya mengatakan sesuatu. Kau memiliki 12% dari perusahaanku. Ya, dan para pemasok, dan aku, dan Brad. 4 lapis saham, kata saya. Tapi ya, dia menggelengkan kepalanya perlahan, bukan karena marah, tetapi ekspresi yang hampir tidak percaya. Kau membangun semua itu, katanya. Sambil tinggal di sini, sambil makan malam denganku, sambil berjalan di GBK pada hari Minggu pagi, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Saya berkata, kau merencanakan tahun kelima? Saya merencanakan sisa tahun Dewan Direksi. Dia diam untuk waktu yang lama, cukup lama hingga kabut asap dari kota masuk dan berubah seperti yang biasa terjadi di sore hari, perlahan dan acuh tak acuh menutupi semua yang disentuhnya. Ketika dia berbicara lagi, suaranya kembali tenang seperti Mildred. Saya tahu orang yang selalu memegang kendali, sang CEO. Tetapi matanya berbeda. Aku meremehkanmu, katanya. Saya menatap lurus ke matanya. Ya, jawab saya. Kau meremehkanku. Dia mengangguk sekali, mengambil tasnya, dan berjalan keluar dari dapur. Saya mendengar pintu depan tertutup. Saya berdiri di dekat jendela sejenak, menatap jalan yang baru saja dia lihat. Rasanya tidak seperti kemenangan. Tidak juga. Rasanya seperti sesuatu yang berakhir yang seharusnya berakhir berbeda sejak awal. Saya menuang segelas air, meminumnya sambil berdiri di wastafel. Lalu saya menelepon Banteng. Dia tahu, kata saya. Bagaimana reaksinya? Saya berpikir sejenak. Seperti dirimu, kata saya. Sampai akhir. Proses perceraian resmi dimulai minggu berikutnya. Banteng dan Gary Ostro duduk berhadapan di sebuah ruang rapat di lantai 34 sebuah gedung di SCBD, 3 blok dari kantor Sabtu pagi saya, yang membuat saya merasa cukup puas. Perjanjian pranikah yang telah disusun Mildred melindungi semua yang telah dia nyatakan secara terbuka. Propertinya, rekening pribadinya,
saham Foskor yang telah dia daftarkan. Perjanjian pranikah tidak menyebutkan Harlan Ridge, tidak menyebutkan pemasok angkutan, tidak menyebutkan dana Callaway. Karena dia menulis perjanjian itu di dunia di mana Ralph Huston adalah seorang konsultan santai yang tertutup dengan aset minimal, dia melindungi dirinya dari pria yang dia pikir akan dia nikahi. Dia tidak memiliki perlindungan apapun terhadap pria yang sebenarnya dia nikahi. Banteng menceritakannya kepada saya. Setelah itu, bahwa Ostro duduk di seberang meja dengan ekspresi seperti orang yang mencoba memecahkan teka-teki, di mana seseorang diam-diam menukar setengah dari potongannya. Perjanjian pranikahmu sangat ketat, kata Banteng kepadanya dengan ramah. Setiap aset yang klienmu daftarkan dilindungi sepenuhnya. Dan asetnya? Tanya Ostro. Tidak terdaftar, kata Banteng. Jadi, itu tidak termasuk dalam perjanjian. Dia akan menentangnya. Atas dasar apa? Tanya Banteng. Dia yang menyusunnya. Ostro tidak punya jawaban untuk itu. Mildred juga tidak. Dokumen-dokumen ditandatangani pada hari Selasa pagi di akhir Mei 2024. Saya pindah dari rumah kami di Menteng minggu itu. Menyewa 2 orang, mengambil apa yang menjadi milik saya, meninggalkan semua miliknya persis di tempat dia meletakkannya. Bersih, efisien. Dia akan menghargai efisiensi itu jika ini tidak terjadi padanya. Saya menyewa sebuah apartemen di SCBD, lantai 15. Pemandangan ke arah kota, seluruh kota yang berkilauan dan acuh tak acuh terbentang seperti pameran. Malam pertama, saya berdiri di dekat jendela itu dengan segelas anggur merah dan merasakan sesuatu yang tidak saya rasakan selama hampir 2 tahun. Tetap saja, belum tentu kebahagiaan. Bukan kemenangan. Hanya perasaan sunyi seperti sebuah ruangan setelah kebisingan yang panjang akhirnya berhenti dan kau menyadari betapa bisingnya selama ini. Jenis kesunyian seperti itu. Musim panas itu, Dewan Direksi Foskor mengadakan rapat darurat 12% saham Harlan Ridge yang sekarang menjadi catatan publik melalui pengarsipan pembubaran telah menimbulkan riak di komunitas investor. Investor institusional yang telah sabar selama 2 tahun yang mengirim karangan bunga pernikahan mahal pada bulan Mei 2021, tiba-tiba menuntut pertemuan resmi. Akhirnya, saya mengerti mengapa investor mengirim karangan bunga pernikahan. Mereka tidak merayakan pernikahan. Mereka melindungi investasi. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, Mildred dengan jelas. Dewan mulai kehilangan kesabaran. Brett Callaway meninggalkan Foskor beberapa minggu kemudian. Alasan resminya adalah untuk tujuan pribadi. Alasan sebenarnya adalah dana investasi pribadinya, yang dikelola Ralph Huston di 4 lapisan dalam, telah menjadi diskusi yang tidak bisa dia selesaikan dengan mulus. Saya tidak pernah menelepon untuk menyelesaikan masalah itu. Saya tidak perlu melakukannya. Menjelang akhir musim panas, Dewan Direksi Foskor menghubungi Banteng. Bukan dengan nada konfrontatif, tetapi hampir meminta maaf. Mereka mencari stabilitas. Status Harlan Ridge sangat dihormati. Apakah Tuan Huston akan mempertimbangkan peran resmi? Banteng meneruskan surat itu kepada saya tanpa komentar. Saya membacanya 2 kali. Saya teringat suatu Rabu malam di bulan Februari 2020. Seorang wanita dengan gaun hitam muncul di samping saya di sebuah acara reuni UI, seolah-olah dia sudah ada di sana sepanjang waktu. Senyuman dengan syarat dan ketentuan yang tidak pernah saya setujui. Anda tidak berbaur dengan orang-orang di ruangan ini, ya? Katanya. Saya tidak, tetapi saya memperhatikan setiap orang. Saya menelepon Banteng. Katakan pada mereka saya akan mengambil posisi ketua Dewan Direksi, kata saya. Bukan peran penasihat. Ketua, orang yang sebenarnya membangun struktur ini. Kau tahu, dia akan melihat pengumuman itu. Banteng berkata, saya tahu. Dan saya melihat ke arah kota dari apartemen saya. Lampu-lampu gedung menyala di sore hari, kabut asap masuk dari kota seperti biasanya, perlahan, tak terhindarkan, sama sekali acuh tak acuh, dan tidak ada apa-apa, kata saya. Hanya bisnis. Pada suatu minggu pagi di awal September 2024, saya membaca pengumuman penunjukan Ketua Dewan Direksi Foskor di bagian bisnis, sambil minum kopi di sebuah kedai kecil di area SCBD. Kopi espresso yang enak. Tidak ada yang tahu siapa saya. Itu masih hal favorit saya. Bima menelepon pukul 10 pagi. Saya melihat pengumumannya. Katanya, selamat pagi Bima. Ralph, keheningan sejenak.
Aku sudah memberitahumu. Kau memberitahuku bahwa dia sengaja. Aku memberitahumu bahwa niat itu mungkin adalah sesuatu yang tidak kau ketahui. Kau tahu, kata saya, kau benar. Jadi sekarang apa? Sekarang kata saya, sekarang saya menghabiskan kopi saya. Itu saja Bima, saya meletakkan cangkir saya. Saya telah membangun apa yang telah saya bangun. Saya telah melindungi apa yang telah saya lindungi. Dia membuat pilihannya. Saya membuat pilihan saya. Dan kau baik-baik saja. Saya memikirkannya. Benar-benar memikirkannya. Malam di bulan Desember dengan whisky yang tidak saya minum. Langit-langit yang saya tatap. Pasta yang saya buat untuk 2 orang pada hari Minggu di bulan November 2022. Sementara dokumen 12 halaman berada 1 meter dari saya di atas meja, saya memikirkan apa yang saya inginkan dan apa yang saya dapatkan, dan bagaimana terkadang kedua hal itu, meskipun sama sekali berbeda, masih bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kau terima. Ya, saya bilang saya baik-baik saja, dan kenyataannya saya sungguh-sungguh